Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun wa salatul idaini sunnatum muakkadah. Wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fis tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam wa yahtubu ba'daha khutbatain yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an wa yukabbiru fi ghurubis syamsi minal lailatil id ila ayyadkhulal imam fis shalah wa fil adha khalfas salawatil mafrudat min subahi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Dan sholat id, maksudnya dan sholat dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sunnatum muakkadah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wahya rok'atani, 2 rakaat jumlahnya. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram, bertakbir pada rakaat pertama 7 kali kecuali atau selain dari takbiratul ihram. Jadi habis takbiratul ihram ditambahi 7 kali takbir. Wa fis tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam, pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri dari sujud. Wa yahtubu ba'daha khutbatain, kemudian berkhutbah setelah sholat itu dengan 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an, bertakbir pada khutbah pertama 7 kali. Wa fis tsaniyah sab'an, dan yang kedua 7 kali. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil id, dan bertakbir, maksudnya di situ dan bertakbiran gitu kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada takbir, ada takbiran. Kalau takbir itu Allah Akbar, takbiran itu yang keliling-keliling biasanya. Maksudnya tidak mesti harus keliling, tapi bertakbiran gitu ya, membaca takbir. Min ghurubis syamsi ilal lailil minal lailil id, dari tenggelamnya matahari pada malam id, ila ayyadkhulal imam fis shalah, sampai imam masuk sholat. Wa fil adha, dalam sholat adha, khalfas salawatil mafrudat, bertakbiran itu setelah atau di belakang sholat fardu. Min subahi yaumi arafah, dimulai dari subuh hari Arafah, yaitu berarti tanggal 9 Dzulhijjah, ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai terakhir asar, sholat asar di hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Baik, sekarang kita lihat penjelasannya dari halaman 73 nomor 3. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla
bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari fitri dan hari adha beliau keluar menuju musola. Musola di sini maksudnya keluar menuju tempat untuk sholat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Yang pertama kali dilakukan itu sholat. Tsumma yansarifu, kemudian bubar, maksudnya selesai sholat. Fayakumu muqabilin nas, maqabilan nas, muqabalan nas. Kemudian menghadap ke jamaah, ke manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim. Adapun jamaah sholat id tadi duduk pada saf-saf mereka. Faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi memberikan mau'idah, memberikan wejangan, wa yusihim memberinya nasihat, wa ya'muruhum dan menyampaikan perintah-perintah. Diwejangi, ditausiahi, dinasihati, diberi perintah-perintah. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu. Maka jika beliau ingin ayyaqta'a ba'san qata'ahu, kalau beliau ingin memerintahkan pasukan, maka beliau memisahkannya. Jadi kalau habis sholat itu, kalau beliau mau mempersiapkan ghazwah atau perang, itu dipisahkan pasukannya. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, atau mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan satu perintah, sesuatu perintah. Summa yansarifu, kemudian jamaahnya baru bubar. Jadi Nabi memberi wejangan, memberi nasihat, kemudian membagi-bagi tugas. Membagi-bagi tugas itu bisa peperangan, bisa juga perintah-perintah yang lain. Yaqta'a ba'san, kalimat yaqta'a ba'san ay yafrudu jama'ah yab'asuhumul lil jihad, yaitu Nabi menunjuk seseorang dari jamaah itu untuk ditugaskan dalam medan jihad. Itu di Idul Fitri, jadi ditunjuk kamu berangkat. Nah, itu namanya dalam hal ini ya'muruhum, diberikan perintah. Jadi urutannya kalau pada Yaumul Idul Fitri itu apa? Yang digambarkan Rasulullah, sholat dulu, kemudian mendengarkan khutbah, ya, sebelum bubar, ya, baru bubar. Rakaatani, sholat id dan Idul Fitri dan Idul Adha itu jumlahnya adalah 2 rakaat. Rawan Nasa'i nomor 1 halaman 74. Rawan Nasa'i wa ghairihi min hadis Umar radhiyallahu annahu qala, diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Umar radhiyallahu beliau berkata, wa salatul fitri rakaatan wa salatul adha rakaatan. Salat fitri, Idul Fitri itu 2 rakaat. Sholat Idul Adha juga 2 rakaat. Summa qala, kemudian beliau berkata, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadzal ijma'. Ini seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang ditetapkan menurut ijma'. Ini 2 rakaat, sholat Id 2 rakaat, Idul Fitri, sholat Idul Adha juga 2 rakaat. Kemudian
takbirnya. Nah, takbirnya itu maksudnya kalau ikhwan sekalian sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar ada tambahan takbir ya, takbir lagi ya. Yaitu bagaimana? Yaitu takbir pada pertama 7 selain takbiratul ihram. Berarti berapa ini? 8. 7 tambah takbiratul ihram jadi 8. Kemudian rakaat yang kedua 5 tidak termasuk takbir qiyam. Berarti jumlahnya berapa? Ada 6 ya. Kita lihat dalilnya atau penjelasannya dalam kitab ini. Rawal Bukhari, saya ulangi, an Amr bin Auf al-Muzni radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain. Amr ini beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau takbir dalam 2 sholat id fil ula sab'an qoblal kiroah, yaitu 7 kali takbir sebelum kiroah. Maksudnya kiroah apa ini? Yang jahar itu berarti kiroah Al-Fatihah ya, sebelum kedengar Rasulullah membaca surat Al-Fatihah itu takbirnya 7 kali. Wa fil akhirati khamsan qoblal qiraah. Dan beliau bertakbir 5 kali sebelum qiraah pada rakaat yang akhir, artinya yang kedua. Wa rawat Tirmidzi wa qala huwa ahsanu syai' fi hadzal bab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini adalah ini hadis yang paling baik, artinya ini hadis yang sahih yang baik tentang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab takbir pada sholat id. Kemudian wa yahtubu ba'daha khutbatain. Kemudian beliau berkhutbah setelahnya, setelah sholat itu 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fisaniyah sab'an. Pada khutbah yang pertama Nabi bertakbir 9 kali, pada khutbah kedua Nabi bertakbir 2 kali. Jadi sebelum berkhutbah itu ada takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, mereka sholat id sebelum khutbah. Ini menunjukkan bahwa sholat dulu baru khutbah. Kebalikannya dengan Jumat ya, khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau id, sholat dulu baru khutbah. Wa rawa Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil beliau Imam Syafi'i meriwayatkan dalam al-um
an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala as-sunnatu ayyahtubal imam fil idaini khutbatain. Beliau berkata, Imam Asy-Syafi'i, adalah sunnah berkhutbah. Imam berkhutbah pada sholat id itu khutbatain, 2 kali khutbah. Yufassilu bainahuma bijulus. Antara 2 khutbah itu dipatasi atau dipisah dengan duduk. Warawal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi anhu qala as-sunnatu ayyaftatihal khutbata bitis'i takbirat tatron wasaniyah bisab'i takbirat tatra au mutataliyah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, beliau mengatakan bahwa sunnah membuka khutbah atau mengawali khutbah id bitis'i takbirat tatra, yaitu 9 kali takbir berturut-turut. Wasaniyah, dan yang kedua bisa ba'i takbirat tatra, 7 kali berturut-turut. Ai mutataliyah, tatra tadi artinya mutataliyah, yaitu bersambungan ya, terus menerus, bukan diputus tapi terus menerus. Kemudian takbiran, ini takbiran. Kalau tadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sekarang takbiran ya. Ini maksud saya supaya membedakan maksudnya takbir dengan takbiran. Ya sebenarnya takbir juga maksudnya. Tapi di Indonesia kalau dibilang takbir kok panjang gitu. Nah, akhirnya sering kita sebut, kapan kita mulai takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu namanya apa? Nah, ini istilah di Indonesia namanya takbiran. Takbir juga itu, membaca takbir, tapi di Indonesia lazimnya orang menyebut takbiran gitu. Kalau takbir itu cuma sekali, Allahu Akbar. Nah, baik. Ini maksudnya takbiran ya. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan karena Allah telah menyempurnakan bilangannya, maksudnya bilangan bulannya. Walitukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah. Kemudian wala'allakum mahadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Disempurnakan bilangannya. Kalau yaum Idul Adha berarti sudah sampai pada bulannya, yaitu Dzul Hijjah. Kalau Ramadan berarti Idul Fitri berarti telah menyempurnakan bilangan Ramadan, masuk bulan Syawal. Tandanya syukurnya dengan cara bertakbir tadi, takbiran tadi. Qalu hadza fi takbiri Idul Fitri wa qaisa bihil adha. Ini dalil tentang takbir pada Idul Fitri sekaligus dikiaskan untuk takbir Idul Adha. Rawal Hakim,
Imam Al-Hakim meriwayatkan an Ali wa Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Imam Ali juga Imam Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaknutu fi salatil fajri wa kana yukabbiru min yaumin arafah salatal ghada. Bahwasanya Ali dan Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salat fardu. Wa kana yaknutu fi salatil fajri, dan berkunut pada salat fajar. Wa kana yukabbiru min yaumin arafah, dan beliau bertakbir dimulai pada hari Arafah, pada hari Arafah. Salat al-ghadah, yaitu dari salat al-ghadah, ay salatus subh. Al-ghadah artinya salatus subh, yaitu salat subuh. Wa yaqta'uha salat al-asri akhira ayyamit tasyrik, dan mencukupkannya atau memutusnya, menghentikannya pada sholat asar pada hari tasyrik. Qala hadza hadis sahih al-isnad wala a'lamu fi riwayatin mansuban ilal jarh. Hadis ini hadis sahih dengan sanad yang baik. Aku tidak mengetahui bahwa dalam riwayat ini ada jarhnya atau ada cacatnya. Ini penjelasan beliau. Salatul ghadah ay salatul fajri. Jadi kalau takbiran salat Idul Fitri dimulai ba'da maghrib sampai salat sebelum salat Idnya dilaksanakan. Kemudian kalau salat Idul Adha dimulainya dari salat subuh dari Yaumul Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah, sampai pada salat asar tanggal 13 Dzulhijjah, ya, Yaumut Tasyrik. Jadi selesai salat asar, takbiran, dan diakhiri dari situ. Wa qala al-Bukhari, sekarang berkata Imam Al-Bukhari, wa kana Umar radhiyallahu an yukabbiru fi kubbatihi bimina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Imam Al-Bukhari menceritakan bahwasanya Umar radhiyallahu an itu bertakbiran di kubahnya di Mina. Ya, beliau bertakbiran di Mina di kubahnya. Fayasma'uhul ahlul masjid, penduduk masjid dengar. Fayukabbirun, kemudian mereka mengikutinya. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja minni takbiran. Para pedagang di pasar, ahlul aswaq ini artinya pedagang, ya, penduduk pasar. Penduduk pasar itu mestinya bukan hanya pedagang, ya, pembeli juga, ya. Penduduk pasarnya dengar begitu ikut juga bertakbiran. Sampai tartajju minni takbiron, sampai menggema takbirannya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru biminatil kal ayam, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau bertakbiran di Mina pada hari itu, maksudnya pada hari
9 Arafah. Wa khalafa sholawat, wa khalfas sholawat, dan bertakbiran setiap di belakangnya sholat fardu. Wa ala firasihi, ketika duduk-duduk di kasur, artinya lagi di rumah, dalam rumah. Wa fi fustanihi, di dalam rumahnya, artinya di rumah itu ya rumah secara umum. Kalau di tempat tidur berarti di kamarnya. Di kamarnya ya takbiran, di rumahnya juga takbiran. Wa majlisihi, di tempat duduknya lagi duduk takbiran, lagi layah-layah takbiran. Wa mamsahu, dan ketika berjalan. Jadi takbiran itu duduk ya takbiran, berjalan ya takbiran, layah-layah juga takbiran, di rumah berkegiatan juga sambil takbiran. Tilkal ayyamu jami'an, pada hari itu semuanya. Ini maksudnya pada hari itu semuanya berarti hari apa? Dari hari Arafah tanggal 9 ketika masih di Mina, kemudian sampai akhir tanggal 13 pada hari tasyrik ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Oh, belum selesai ya, satu lagi ya. Baik, lanjut sedikit, masih satu baris. Kitabul Idaini babut takbir ayyamu mina. Ini nanti dibicarakan dalam Kitabul Idain bab id, bab takbir ayyamu mina, pada hari Mina. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.